Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 29 ya, di bulan 7 2024. Dan seperti biasa, kita langsung aja guys melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat dari data coin market cap di sini. Menunjukkan ada kenaikan ya di 3,18% guys, cukup bagus. Begitu juga untuk Fear and Greed Index juga ada kenaikan, sekarang ada di posisi 63 ya di area greed, yang mengindikasikan ya bahwa ada kenaikan untuk transaksi yang terjadi pada Bitcoin guys, oke. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngopinya di sini guys. Kalau kita lihat ya, dalam waktu 24 jam ke belakang ini untuk Bitcoin mengalami kenaikan ya, cukup lumayan di 3% dan mempertahankan harganya di 69.470 dolar ya, dan sedikit lagi akan mencoba retest di 70.000 dolar. Kemudian disusul oleh Ethereum juga mengalami kenaikan di 4,4%, kemudian Solana juga naik ya di 4%, BNB di 2%, XRP masih sideways meskipun merah ya di 0,14% aja, dan beberapa altcoin kalau kita lihat di sini tampaknya menghijau ya. Bahkan Bitcoin Cash naiknya cukup lumayan hari ini di 13,8% ya, meskipun masih cukup santer ya untuk info tentang distribusi Mt. Gox, di mana di dalamnya itu ada Bitcoin Cash juga guys, selain Bitcoin ya. Dan untuk lebih jelasnya atau lebih lengkapnya ya, nanti kalian bisa cek sendiri di Coin Market Cap. Sesuai dengan prediksi yang sudah kita sampaikan kemarin untuk close candle, tampaknya sesuai ya dengan pola yang sudah kita informasikan kemarin. Seandainya bisa membentuk pola bullish, maka akan ada tekanan beli yang cukup besar ya, dan itu terlihat di awal weekly hari ini guys, di hari Senin ya, dan membentuk pola doji dengan shadow panjang di bawah ya. Dan biasanya pola seperti itu mengindikasikan adanya tekanan beli yang cukup besar ya. Dan tentu saja tekanan beli dari Bitcoin ini disebabkan oleh beberapa faktor, dan kita sudah mengumpulkan beberapa informasinya. Dan tampaknya kita langsung saja ya melihat kira-kira info apa aja yang men-trigger pergerakan harga Bitcoin hari ini yang naik ya, cukup lumayan di 3%. Yang pertama guys, kalau kita lansir dari Coinpedia, diinformasikan yaitu mengapa pasar kripto naik hari ini. Kalau kita lihat ya, untuk Bitcoin saat ini diperdagangkan di harga sekitar 69.578 ya pada saat artikel ini ditulis guys, dan ada koreksi dikit, naik 3% dalam 24 jam terakhir. Ethereum juga naik seperti yang tadi saya informasikan ya, Solana, XRP juga sama. Dan salah satu sebabnya yang pertama yaitu janji-janji dari Trump ya kepada komunitas kripto pada saat kampanye kemarin ya, dimana pada konferensi Bitcoin kandidat Presiden Donald Trump ini berjanji untuk menjadikan Amerika sebagai ibu kota kripto di planet ini katanya, dan negara adidaya Bitcoin. Ia menyatakan bahwa jika kripto akan menentukan masa depan, dan dia ingin kripto ditambang, dicetak, dan dibuat di Amerika Serikat katanya. Dan Trump juga berencana ya untuk memecat ketua SEC Gary Gensler pada hari pertamanya menjabat guys, dengan tujuan untuk menunjuk ketua baru yang mendukung inovasi dalam kripto daripada memblokir masa depan katanya. Kemudian selanjutnya ya, untuk inflasi juga mereda ya menjelang pertemuan The Fed nanti, dimana faktor kunci lain yang mendorong optimisme pasar ini yaitu sentimen ya menjelang pertemuan The Fed, dimana ketika tekanan inflasi menurun, ekspektasi meningkat ya untuk Federal Reserve untuk menerapkan penurunan suku bunga ya. Dan langkah-langkah tersebut biasanya tuh mendorong investasi pada aset-aset beresiko seperti mata uang kripto, karena suku bunga yang lebih rendah tentu saja mengurangi biaya pinjaman dan dapat mendorong lebih banyak dana ya masuk ke pasar guys. Dan juga para investor sangat menantikan posisi dari Federal Reserve dalam hal penurunan suku bunga ini yang akan diumumkan pada pertemuan FOMC pada 31 Juli nanti guys. Kemudian selanjutnya ada juga ya dari Whales Crypto yang meningkatkan kepemilikan kepemilikan kripto mereka ya. Dan di sini ada Unusual Whale, sebuah platform yang memberikan wawasan ya tentang aktivitas investor besar yang melaporkan peningkatan aktivitas pembelian dari Whales Crypto atau Paus Crypto dalam kurang lebih selama akhir pekan ini ya. Dan para investor besar ini yang dikenal karena kemampuan mereka ya untuk mempengaruhi tren pasar telah mengumpulkan mata uang kripto berkontribusi ya pada momentum kenaikan ini, dan tindakan mereka ini menunjukkan kepercayaan diri pada potensi pasar untuk kenaikan lebih lanjut guys. Kemudian juga ya ada pasar meme coin juga tampaknya menghijau guys, dimana meme coin ini diperdagangkan di zona hijau dengan meme coin populer Doge yang diperdagangkan pada 0,3
dolar. Kemudian koin saingannya Shiba Inu juga berada di harga 0,00000172 ya. Sementara PP yang merupakan koin meme bertema katak itu ya berada di harga 0,00001222 guys. Jadi ada kenaikan yang cukup lumayan besar ya untuk koin meme di minggu ini guys, yang secara tidak langsung juga men-trigger pergerakan kripto secara luas ya, yang mengakibatkan ya untuk kripto secara global hari ini naik 3%-an guys. Ini cukup bagus ya. Dan di sini lebih lanjut kalau kita lansir dari Crypto Briefing ya, masih berhubungan dengan Presiden Trump, di mana Trump mengkonfirmasi ya bahwa Bitcoin ini akan menjadi aset cadangan strategis Amerika Serikat jika ia nanti terpilih guys. Wah, ini menarik banget ya. Jadi seperti yang sudah kita informasikan kemarin bahwa kandidat Presiden Amerika Serikat Donald Trump memang mengatakan ya bahwa ia akan menjadikan Bitcoin sebagai aset cadangan strategis jika terpilih dalam pidatonya ya di konferensi Bitcoin 2024 pada tanggal 27 Juli kemarin. Dan gagasan Bitcoin menjadi aset cadangan sejalan dengan pergeseran ya dari Trump ini baru-baru ini ke arah sikap yang lebih pro kripto guys, yang merupakan sebuah perubahan besar dari kritik sebelumnya terhadap mata uang digital. Dan langkah ini dapat meningkatkan legitimasi Bitcoin, menarik investor baru, dan berpotensi menaikkan harganya jika diimplementasikan. Dan sebelumnya ya, untuk pengusaha miliarder Mark Cuban yang menyarankan agar Bitcoin dapat muncul sebagai aset cadangan global, dan menurut Cuban, Bitcoin juga dapat berfungsi sebagai safe haven ya di tengah ketidakpastian geopolitik dan juga tekanan inflasi. Trump juga membagikan rencananya untuk mengubah Amerika Serikat menjadi negara adidaya Bitcoin selama konferensi, dan dia menekankan perlunya mempertahankan kepemimpinan negara dalam industri kripto untuk mencegah China dan negara-negara lain untuk bisa memimpin. Trump lebih lanjut mengumumkan niatnya untuk memecat ketua SEC ya, seperti yang kita informasikan di awal. Dan selain itu juga Trump mengusulkan untuk menunjuk penasihat kripto kepresidenan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung industri kripto. Dan dia menyoroti kenaikan Bitcoin yang cepat menjadi aset terbesar ke-9 berdasarkan kapitulasi pasar secara global, dan memperkirakan bahwa suatu hari nanti Bitcoin dapat melampaui gold atau emas guys. Trump telah mengubah citra dirinya sebagai kandidat pro kripto dan secara aktif menyuarakan dukungan ya untuk industri ini. Dan dia juga menyerukan kepemimpinan Amerika Serikat di sektor kripto dan menyoroti perlunya negara untuk mendominasi penambangan Bitcoin. Dan kampanye Trump juga menerima donasi ya dalam berbagai mata uang digital termasuk Bitcoin, Ethereum, dan juga Dogecoin. Pernyataan Trump baru-baru ini muncul setelah Robert F. Kennedy Jr. ya juga mengungkapkan bahwa Trump mungkin akan mengumumkan rencana untuk mengesahkan pembelian 1 juta Bitcoin oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai aset cadangan strategis pada acara tersebut guys. Dan awal bulan ini juga ya, Komite Nasional Partai Republik yang dipengaruhi oleh Trump mendeklarasikan platformnya untuk mendukung inovasi kripto dan mencegah tindakan keras terhadap kripto sambil menentang pengembangan mata uang digital bank sentral atau biasa disebut CBDC guys. Jadi semakin menarik ya. Jadi kita tunggu aja apakah nanti Trump bisa memenangkan pemilihan umumnya atau enggak, karena kalau kita lihat sekarang memang ya dari berbagai survei tampaknya Donald Trump ini mendapatkan sekitar 71% ya untuk kemenangannya. Jadi dengan adanya sikap pro kripto dari Trump ini tentu saja akan membuat spekulasi positif ya dari para pecinta kripto khususnya untuk Bitcoin ini guys. Nah, lebih lanjut juga ya, kalau kita lansir dari Altcoin Buzz diinformasikan juga bahwa di sini untuk Robert Kennedy Jr. juga mengusulkan pembelian Bitcoin setiap hari guys jika terpilih, dan dia akan menandatangani perintah eksekutif yang mengarahkan pemerintah Amerika Serikat untuk membeli 550 Bitcoin setiap hari guys. Tampaknya mirip apa yang dilakukan oleh Presiden El Salvador ya, katanya satu hari akan beli 1 Bitcoin. Nah, ini menarik juga ya. Dan rencana ambisius ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi Bitcoin ya sebagai aset keuangan strategis, dan hal ini juga dapat berdampak secara signifikan pada pasar kripto dan juga ekonomi Amerika Serikat. Usulan dari Kennedy berakar pada visi Bitcoin sebagai pelindung nilai ya atau safe haven terhadap inflasi dan juga alat untuk memperkuat kedaulatan ekonomi. Dengan mengumpulkan cadangan Bitcoin yang begitu besar, Amerika Serikat akan menandakan komitmennya untuk merangkul mata uang digital. Dan selain itu ya, mempersiapkan masa depan di mana mata uang kripto memainkan peran yang lebih sentral dalam keuangan global. Langkah ini dapat memposisikan Amerika Serikat sebagai pemimpin
dalam ruang aset digital yang berpotensi mempengaruhi negara lain untuk mengadopsi strategi serupa. Rencana ini melibatkan akuisisi harian 550 Bitcoin yang mewakili investasi yang signifikan pada harga pasar saat ini, dan alasan dibalik strategi pembelian bertahap adalah untuk mengurangi volatilitas pasar. Dan selain itu, untuk menghindari lonjakan harga Bitcoin secara tiba-tiba yang dapat diakibatkan oleh pembelian dalam jumlah besar dalam satu waktu, guys. Kemudian lebih lanjut tentang Bitcoin sebagai cadangan devisa, di mana para pengkritik rencana tersebut menyuarakan kekhawatiran ya tentang volatilitas dari Bitcoin dan potensi resiko mengikat cadangan nasional ke aset yang sangat berfluktuasi ini. Dan mereka berpendapat bahwa langkah tersebut dapat mengekspos ekonomi Amerika Serikat pada ketidakpastian keuangan baru dan bahwa stabilitas jangka panjang Bitcoin masih belum pasti. Selain itu ya, ada pertanyaan mengenai tantangan regulasi dan logistik dari program pembelian Bitcoin yang masif dan berkelanjutan. Namun para pendukungnya memandang proposal dari Kennedy sebagai sesuatu yang visioner dengan alasan bahwa proposal tersebut mencerminkan pendekatan proaktif ya terhadap inovasi keuangan modern, dan mereka percaya bahwa merangkul Bitcoin dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam hal stabilitas keuangan, kemajuan teknologi, dan juga kepemimpinan ekonomi di panggung global, guys. Intinya ya, kalau menurut saya pribadi, dari kedua calon presiden ini, siapapun yang menjadi presidennya nanti tampaknya akan sangat positif ya untuk perkembangan kripto selanjutnya, dan mungkin hal itulah ya yang men-trigger pergerakan Bitcoin ya beberapa hari ini yang cenderung positif ya, karena apapun yang terjadi nanti pada pemilihan presiden tampaknya akan berefek positif terhadap Bitcoin itu sendiri. Oke, jadi ini cukup menarik. Kita akan terus pantau ya perkembangannya. Jadi kalian stay tune aja, guys. Kemudian yang terakhir, guys, diinformasikan dari Crypto.Nest, diinformasikan di sini bahwa Hong Kong kemungkinan, guys, akan menjadikan Bitcoin sebagai cadangan keuangan juga. Wah, ini menarik ya. Jadi anggota legislatif Hong Kong si Johnny Ng sedang mempertimbangkan potensi menambahkan Bitcoin ke dalam cadangan keuangan kota katanya. Dan ide ini muncul setelah proposal mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ya pada konferensi Bitcoin 2024 untuk membuat cadangan Bitcoin Amerika Serikat juga. Johnny juga mengakui penerimaan Bitcoin yang semakin meningkat ya, dan statusnya sebagai emas digital menunjukkan bahwa mengintegrasikannya ke dalam cadangan Hong Kong dapat bermanfaat. Dan ia menekankan bahwa langkah tersebut harus selaras dengan peraturan yang ada. Proposal ini merupakan bagian dari tren yang lebih luas ya, di mana para pendukung Bitcoin mendorong pengadopsiannya oleh pemerintah dan bisnis sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Perusahaan seperti MicroStrategy telah berinvestasi dalam Bitcoin untuk tujuan ini, guys. Dan Johnny juga mencatat ya pentingnya teknologi Web3 dalam perkembangan global dan mendesak Hong Kong untuk memajukan ekosistem Web3 untuk menarik bakat dan investasi. Dia percaya bahwa kerangka kerja peraturan kota perlu berevolusi untuk tetap menjadi pusat kripto yang kompetitif, terutama berbeda ya dengan sikap ketat China terhadap mata uang digital ini, guys. Jadi bisa saya nilai ya di sini tampaknya Hong Kong melihat adanya potensi yang besar ya terhadap Bitcoin ini untuk perkembangan selanjutnya ya, karena dengan adanya rencana ya dari Presiden Trump, jika memang nanti benar Trump ini menjadi Presiden Amerika Serikat kemudian menjadikan Bitcoin sebagai cadangan negara, maka secara tidak langsung hal ini akan men-trigger ya para spekulan ataupun para trader untuk membeli Bitcoin, karena melihat cadangan Amerika Serikat ini tidak sedikit, guys. Pasti mereka akan membeli Bitcoin dalam jumlah besar. Maka dari itu kemungkinan harga dari Bitcoin itu naik ini sangat besar sekali, sehingga Hong Kong pun mempersiapkan diri ya sebelum Bitcoin ini terbang, maka serok bawah dulu ya sebelum nanti Bitcoin menuju ke 125.000 dolar ya, seperti yang disampaikan beberapa analis besar ya, bahwa di 2025 nanti Bitcoin bisa mencapai sekitar 125.000 dolar, guys. Jadi kita tunggu aja, semakin banyak dan semakin menarik ya untuk perkembangan kripto beberapa hari ini, guys. Di luar perkembangan dari ekosistem kripto itu sendiri, bahkan secara tidak langsung ya dari fundamentalnya pun juga cukup mendukung dan cukup positif, guys, untuk perkembangan kripto saat ini, guys. Jadi untuk sementara itu dulu, guys, yang bisa kita sampaikan ya. Nanti kita akan sambung lagi di informasi berikutnya. Dan untuk rekomendasi project baru, kalian bisa mampir aja di Telegram ya. Dan seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.